Candi Selogrio yang bercorak Hindu ini berada di ketinggian 704 mdpl dan secara administratif berada di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, dan ditemukan oleh Residen Kedu pertama Hartsman pada 1835. Untuk lokasinya berada di Bukit Sukorini, lereng timur kaki Gunung Sumbing. Candi Selogrio banyak dikunjungi wisatawan dalam negeri maupun wisatawan mancanegara yang penasaran dengan keberadaan candi ini. Pemandangan di sekitar candi sangat indah dengan udara segar khas udara di kaki gunung. Jarak tempuh Candi Selogrio dari Magelang kota sekitar 12 km dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Akses menuju candi dari pemukiman penduduk hanya berupa jalan setapak dengan kontur jalan berbatu sejauh 2 km. Rute jalan ini cocok untuk menyukai hiking penjelajah alam sambil menikmati alam pedesaan yang asri. Bangunan ini dibangun pada zaman yang sama dengan candi di sekitar dataran tinggi Dieng. Luas area candi yang berada di puncak bukit sekitar 300 meter persegi, sedangkan dari pintu gerbang hingga puncak, luas tanah Candi Selogrio sekitar 1195 meter persegi. Tanah ini merupakan tanah milik pemerintah Kabupaten Magelang. Konon, Candi Selogrio merupakan peninggalan pada masa kejayaan Hindu abad ke-8 Masehi. Candi Selogrio adalah peninggalan purbakala yang diperkirakan dibangun pada masa kerajaan Mataram Hindu. Disebut-sebut, candi ini merupakan peninggalan Wangsa Sanjaya pada abad ke-8. Candi Selogrio ditemukan pada masa penjajahan Belanda, tepatnya pada abad ke-19. Namun pada Desember 1998, bangunan candi ini hancur akibat tanah longsor yang terjadi di sekitarnya. Asal-muasal nama Candi Selogrio berasal dari Kito Basa atau dari kata selo yang artinya batu dan griya artinya rumah. Jadi bisa diartikan bahwa Candi Selogrio adalah rumah yang terbuat dari batu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Van Earth, reruntuhan Candi Selogrio ditemukan oleh Residen Hartman pada tahun 1955 hingga 1957. Jika dilihat dari segi mitologi, Candi Selogrio ini merupakan gambaran dari Gunung Mahameru, tempat bersemayam para dewa. Untuk menjaga gunung tersebut, ada dewa yang melindungi di beberapa sisi, yakni Durga Mahesa Ruradini, Ganesha, Agatsa, Nadiswara, dan Mahakala yang merupakan penjelmaan raksasa yang diciptakan oleh Brahma, Wisnu, dan Siwa untuk membunuh Dharma Raja yang mau menghancurkan dunia. Pada 2005, rekonstruksi terhadap Candi Selogrio dilakukan dan dilanjutkan dengan tahap rehabilitasi yang dimulai pada 2018 dan 2019. Candi Selogrio merupakan bangunan peninggalan kerajaan Mataram kuno yang bercorak agama Hindu. Corak agama Hindu dapat dilihat pada arca-arca pendamping Dewa Siwa yang mengisi relung-relung candi. Terdapat beberapa arca-arca bernafas Hindu yang menghiasi Candi Selogrio. Yang pertama merupakan Durga Mahisasura Mardini. Arca Durga Mahisasura Mardini ditempatkan di bilik Candi Utara. Durga adalah tokoh yang diciptakan oleh para dewa dengan maksud untuk mengalahkan raksasa Mahisasura yang berniat mengusir para dewa dari tempat tinggalnya di Kahyangan. Karena itu, Durga memiliki gabungan kekuatan para dewa. Setelah Mahisasura berhasil dikalahkan, Durga dipuja sebagai Dewi Penyelamat berjuluk Mahisasura Mardini, yang artinya membunuh raksasa
berwujud mahisa atau kerbau. Arca Durga Mahisasura Mardini berwujud dewi yang mengenakan sejumlah arbarana dan menginjak puhung mahisa. Yang kedua merupakan Agastya. Agastya merupakan salah satu anggota dari Saptaresi yang bertugas menyebarkan agama Hindu dari India ke arah selatan, termasuk ke Indonesia. Karena jasanya, Agastya didudukan sebagai representasi Siwa, bahkan dianggap sebagai salah satu aspek Siwa. Di Candi Selogriyo, arca Agastya ini terletak dinding pada bagian selatan. Lalu ada Ganesha. Dalam agama Hindu, Ganesha dikenal sebagai dewa ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, dan bertugas menghancurkan segala rintangan. Ganesha berwujud manusia berkepala gajah dan bertangan 4. Di Candi Selogriyo, arca Ganesha berada di dinding bagian barat. Arca-arca pendamping Siwa atau Parswadewata di Candi Selogriyo digambarkan dengan detail dan indah. Salah satu detail yang dimaksud terlihat dari pakaian yang dikenakan setiap arca. Misalkan kain yang dipakai Ganesha memiliki motif bunga. Walaupun cukup membutuhkan usaha untuk dapat menikmati indahnya Candi Selogriyo ini, wisata ini sangat tepat untuk dikunjungi apabila ingin mempelajari tentang sejarah-sejarah pada dahulu kala dan menikmati indahnya alam untuk istirahat dari padatnya bisingnya kota. Sekian video sederhana yang kami tujukan untuk menunjukkan keindahan Candi Selogriyo ini. Terima kasih untuk perhatiannya sudah menonton dari awal hingga akhir.